Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa rafa'a abawayhi 'alal 'arsy wa kharru lahu sujada wa qala ya abati hadza ta'wilu ru'yaya min qablu qad ja'alaha rabbi haqqan. وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن وجاء بكم من البدو بعد أن نزوا من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي إن ربي لطيف لما يشاء إنه هو العليم الحكيم. Al-Quran Surah Yusuf ayat yang ke-100. Wa rafa'a abawayhi 'alal 'arsy wa kharru lahu sujada. Lalu ketika sudah menuju ya, ketika falamma dakhalu 'ala Yusuf awa ilaihi abawayhi wa qala adkhulu misra insya'allahu aminin. Lalu wa rafa'a abawayhi 'alal 'arsy wa kharru lahu sujada. Eh, Saat orang tuanya datang hadir, Nabi Yusuf menyambutnya lalu menempatkan di tempat yang terhormat, lebih terhormat dari rajanya, lebih terhormat dari Nabi Yusuf. Lalu wa kharru lahu sujada, seperti mimpinya, semua saudaranya itu sujud, maksudnya menghormat. Oleh karena itu, berdasarkan Al-Quran Surah Yusuf ayat 100 ini, menghormat bendera itu boleh. Hukumnya menghormat bendera itu adalah boleh. Lalu bagaimana sahabat? Sahabat itu Nabi. Nabi ketika dulu sahabat Umar mencium lututnya Nabi, merunduk di kedua lututnya Nabi, Nabi tidak masalah. Karena itu bukan sujud, tapi hanya sekedar menghormat, menghargai. Fajasa Umaru ala rukbatayhi. Ketika beliau Sayyidina Umar merasa punya semacam kesalahan, karena berbeda dengan pendapatnya sahabat Abu Bakar, khawatir menyakiti hati sahabat Abu Bakar, menyakiti juga perasaan Nabi. Lalu sebagai bentuk eh, kasih sayangnya Sayyidina Umar kepada Nabi dan kepada sahabat Abu Bakar, sahabat Umar berlutut kedua lututnya Nabi Muhammad SAW. Itu hadis Bukhari 3661, Fathul Bari juz 7 halaman 21 sampai 49 di kiri bawah. Demikian juga ketika sahabat semacam sahabat Ja'far bin Abi Thalib, sahabat Abdullah bin Rawaha, demikian juga sahabat ketika beliau waktu itu berperang. Waktu berperang itu beliau itu memegang bendera dan menyelamatkan bendera. Karena bendera itu semacam pusat ya. Kalau yang megang bendera itu ditumbangkan, dianggap tumbang. Jadi harus dipertahankan karena itu sebagai semacam simbol ya. Semacam simbol kekuasaan atau simbol negara mesti juga dihargai. Begitulah kira-kira, dan perlu diikuti kemana arahnya pemegang bendera waktu itu. Oleh karena itu sahabat Ja'far seperti sahabat Zaid bin Haritha, sahabat Ja'far bin Abi Thalib, sahabat Abdullah bin Rawaha pemegang bendera ini waktu itu ditumbangkan oleh musuh. Alhamdulillah Allah menyelamatkan dengan mengirim sahabat Khalid bin Walid yang bisa menyelamatkan. Itu hadis Bukhari tentang masalah bendera 3709,
4.261, 4.262. Demikian juga lanattakhidanna alaihim masjidah Al-Kahfi ayat 21 itu juga sebagai simbol penghormatan kepada perjuangan Ashabul Kahfi. Lalu di depan guanya itu dibuatkan tempat semacam monumen, tapi monumen itu masjid sehingga bermanfaat. Masjid itu untuk kajian agar mengikuti jejak perjuangan dan kegigihan Ashabul Kahfi ketika mempertahankan keimanan dan dakwahnya. Berikutnya, وقال يا أبت هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن. Lalu Nabi Yusuf menyampaikan, Alhamdulillah Bapak, ini Allah merealisasikan mimpi waktu kami bermimpi. Sekarang jadi kenyataan, kami ini menjadi berhasil seperti ini. Beliau tidak mengungkit-ungkit saat beliau didorong ke sumur oleh saudaranya, dizolimi oleh saudaranya, tapi yang beliau sebut itu untuk menjaga perasaan saudaranya. Nabi Yusuf ini luar biasa ya, tidak dendam sama sekali. Lalu beliau ini masuk penjara karena orang. Jadi itu yang disebut minasijni. Kami alhamdulillah nasib kami baik setelah kami masuk asijni penjara. Nabi Yusuf pun setelah masuk penjara tidak membuat beliau patah semangat dan orang yang menilai bahwa Nabi Yusuf masuk penjara juga tidak menganggap bahwa Nabi Yusuf ini harkat dan martabatnya rendah karena tidak semua orang yang masuk penjara itu adalah orang salah. Buktinya Nabi Yusuf ini juga apa itu tidak salah tapi masuk penjara. Begitulah. Namun perlu satu sisi juga perlu bersyukur kalau kita sudah berusaha berdoa masih harus di penjara, kalau bisa jangan sih. Ya mungkin dengan begitu jalannya di penjara nanti akan menjadi pejabat amanah dari Allah. Orang dulu jadi menteri setelah masuk penjara. Lalu ada ungkapan kalau sekarang jadi menteri dulu baru masuk penjara. Jadi supaya kita tidak mudah menilai seseorang. Wajah abikum minal badwi min ba'di an nazawa syaitanu baini wa baina ikhwati. Itu pun memang saudaranya sempat mungkin tidak sengaja, itu pun karena godaan syaitan. Jadi Nabi Yusuf itu betul-betul menjaga harga diri saudaranya. Meskipun pernah melakukan sesuatu. Ya begitulah. Inna Rabbi latiful lima yasha. Lalu Nabi Yusuf menyampaikan bahwa Allah itu maha lembut. Maksudnya ya mari kita sama-sama menjaga kelembutan. Innahu wal alimul hakim. Bagaimanapun jangan sampai kita melakukan yang tidak baik karena Allah itu maha alim, maha tahu. Tapi meskipun Allah itu maha tahu, Allah itu maha hakim, maha bijaksana. Supaya kita itu apa saja harus diselesaikan dengan penuh kebijaksanaan. Kira-kira begitulah. Ini sujud penghormatan bukan sujud karena ibadah. Bagaimana ketika Nabi Yusuf kan ketika bapaknya datang, saudaranya datang, beliau berdiri. Jadi sama dulu sahabat juga begitu. Kalau Nabi datang, sahabat berdiri, cuma maksudnya Nabi biasa aja, jangan berlebihan. Tapi juga nggak ada masalah. Umu ila sayyidukum. Nabi itu kalau misal lagi duduk bersama sahabat, lalu ada sahabat seperti sahabat Sa'ad bin Mu'ad waktu itu datang. Seorang hakim yang luar biasa, maka beliau menyampaikan kepada para sahabat yang lain, berdirilah siapa kalian ila sayyidikum untuk menghormat atau menghargai pemimpin kalian, wa khairikum dan pilihan-pilihan kalian, orang-orang pilihan. Ini jadi boleh berdiri lalu bersalaman laki dengan laki, kalau mau berpelukan silakan, perempuan sambil jaga COVID kalau zaman sekarang ya. Ini hadis Bukhari. Hadis Bukhari malah muttafaqun alaih. Demikian juga
At-Tirmidzi 2729. Lalu Nabi berdiri. Nabi jangankan sahabat, orang wafat meskipun agamanya Yahudi, Nabi berdiri. Lalu diingetin, Nabi itu orang mati, Nabi itu orang Yahudi lagi. Lalu Nabi mengingatkan, idza ra'aitumul janazata faqumu. Jadi tadinya kan disampaikan, bukankah itu Yahudi Nabi alaisat nafsan, bukankah itu juga sesama makhluk Allah, ciptaan Allah, manusia, sesama manusia, kenapa sih kita tidak saling menghargai? Soal beda pilihan, beda agama, beda politik, beda organisasi, beda jamaah, ya biarinlah itu pilihan masing-masing. Yang penting tidak terlalu bahaya, jadi kita harus proporsional. Idza ra'aitumul janazah, apabila kalian melihat jenazah, mbok yo dihargai, berdiri, dikasih jalan, ambulan, gitulah. Dan kita husnudzon, harus jujur keseluruhan. Jadi kita menghargai penciptanya yaitu Allah, menghargai tentang keadaan kematian supaya menjadi nasihat. Kalau agamanya tidak sih, tidak kita. Jadi tapi tetap jadi soal agamanya urusan masing-masing, manusianya kita saling Man sarrahu ayyatamassala lahun nas qiyaman falyatabawwa maq'adahu minan nar. Ada yang menyampaikan nggak boleh berdiri. Yang nggak boleh itu kalau mengkultuskan berlebihan dan lalu kita punya anggapan bahwa kalau kita jalan orang lain harus berdiri. Jadi yang tidak boleh itu seperti itu. Wajah anis sahabah ridwanullahi alaihim ajma'ina annahu lam yakun wajhun akram alaihim min wajhi Rasulillah wa ma kanu yakumuna lahu idza ra'awhu lima ya'rifuna min karahatihi lidzalik. Tidak juga qama hina ja'ahu wafdu hawazin muslimina. Nabi itu waktu ada delegasi orang Hawazin mau masuk Islam, Nabi berdiri. Memang untuk beliau sendiri Nabi itu maksudnya jangan berlebihan. Tapi justru untuk orang lain Nabi memerintah. Andai saja itu tidak benar, Nabi pasti melarang. Haram, haram, haram. Gitu. Itu hadis Bukhari loh ya. Hadis Bukhari 4318, 4319, Fathul Bari juz 8 halaman 40 sampai 42. Bagaimana kalau kita cara menghormat sama dengan orang Cina, merunduk, sama dengan agama yang lain, nggak ada masalah. Ya, kalau hanya sekedar persamaan, bukan ibadah. Jadi ada bilang man tasyabbah biwairina falaysa minna. La tusallimu taslimal yahud wan nasara fa inna taslimal yahud bil aquf wan nasara bil isyarah. Wa idza sallama, mana cuman menghormat pakai tangan dengan merunduk mencium dua lutut Nabi tadi dan lain sebagainya. Wa idza sallama fa innahu la yanhani wa la ayyuqabbila ma'assalam yadahu. Ada yang berpendapat katanya kalau datang bertemu tidak boleh cium tangan. Enggak juga. Di dalam hadis Bukhari Nabi mencontohkan, sahabat semua termasuk Sayyidina Umar mencontohkan cium batu Hajar Aswad. Lebih mulia mana batu sama manusia? Itu. Jadi batu saja suruh hargai apalagi manusia. Walaqad karramna bani Adam. Wattin wazaitun wa turi sinin wa hadzal baladil amin laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Bahkan manusia itu bisa melampaui malaikat. Jadi kalau mencium batu saja seperti Hajar Aswad boleh, mencium istri boleh, apalagi mencium Quran. Kita tidak lebih mulia dari Quran. Jadi boleh. Jadi dalil itu mesti komunikasikan dengan dalil-dalil yang lain ya. Itu idza raaitumul janazah faqumu. Demikian juga suruh berdiri kalau ada orang lain datang. Itu hadis Bukhari 6262 atau di 4121. Atau yang Nabi ada orang Yahudi meninggal itu berdiri, itu Bukhari 1311, 1312. Fathul Bari juz 3 halaman 231, 234. Wali annal inhina ala makna tawadhu la yambawi illa lillah. Enggak juga. Kon enggak nyembah.
Kita harus saling menghormati. Wa amma takbilul yad fa innahu min fi'lil ajim. Eh, Kalau kita tidak boleh meniru misal kebiasaan orang ajam. Jangan salah ya. Orang haji, kalau anggaplah ya, orang haji itu yang haji duluan siapa? Itu orang siapa? Orang kafir itu. Apakah kita dianggap mengikuti jejak orang kafir? Apakah kalau bertasbih dianggap seperti orang Nasrani, Saulin? Kalau dia punya hak cipta kita bisa dituntut? Tidak, sama dengan Ka'bah. Demikian juga ketika tawaf di Ka'bah, sa'i, di Mas'a, itu yang duluan itu kan orang kafir. Apakah hak ciptanya di orang kafir? Tidaklah. Semua kebaikan itu berawal dari umat Islam, milik umat Islam, lalu dipakai atau diakui oleh agama lain. Dan pada dasarnya kita boleh sama yang selama itu sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Wala yattabi'una ala af'alihim allati ahdatsuha ta'dhiman minhum liqubaraihim. Ini tentu tidak boleh bertentangan dengan hadis Bukhari tadi. Fajasa Umar ala rukbataihi. Sayyidina Umar menunduk, kalau bahasa kita mencium kedua lutut Nabi. Kayak orang mau nikah itu kan. Minta restu kedua orang tuanya. Kayak gitu boleh, nggak kayak begitu salaman biasa juga boleh. Hadis Bukhari 3661, Fathul Bari juz 7, halaman 21 sampai 49. Dari kiri bawah itu ya. Tentang la takumu inda roksi kama takumul ajim inda rusi akasirotiha, itu hadisnya kurang kuat ya. Tasafahu yadhab al-ghil. Jadi boleh. Anna ashaban Nabi sallallahu alaihi wasallam kanu idza taqaw tasafahu wa idza qadimu min safarin ta'anaku. Meskipun nanti ada ijtihad seorang seperti Imam Malik katanya memakruhkan berjabatan tangan. Itu kan pendapat, belum tentu juga betul pendapatnya Imam Malik. Karena ya banyaklah sebenarnya itu pendapat siapa dihubungkan dengan Imam Malik. Andai saja itu pendapat Imam Malik, tentu Nabi dan para sahabat itu bersalaman seperti di hadis Bukhari 6263, 6264, Fathul Bari juz 11 halaman 64 sampai 71. Tidak boleh ya bertentangan dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah. Tidak boleh bertentangan dengan Allah dan Rasul-Nya. Jadi ini satu sisi ya. Kemudian waqala ahlu tawarikh aqama Ya'qub bi Misra 24 sanatan fi awbati hali wa ni'mah wa mata bi Misra. Nabi Yakub ini tinggal di Mesir katanya bersama Nabi Yusuf selama 24 tahun katanya. Lalu beliau meninggal di Mesir katanya. Lalu wa'ausa ila ibnihi Yusuf ayyah mila jasadahu hatta yudfinahu inda abihi Ishaq bisyam. Cuma beliau katanya wallahu alam kebenarannya. Beliau menyampaikan ke putranya Nabi Yusuf, kata Nabi Yakub, besok kalau bapak Abi wafat tolong dikubur bersama ayah yaitu di Syam katanya. Kemudian fafa'ala summan sorofa ila Misra. Kemudian Nabi Yusuf katanya memenuhi permintaan wasiat ayahnya Nabi Yakub. Kemudian setelah itu Nabi Yusuf balik lagi ke Mesir. Dalam hal seperti ini, ya wasiat itu kalau mampu dilaksanakan, laksanakan. Kalau nggak mampu, nggak harus. Apalagi kalau sampai memaksakan diri, hutang-hutang, dan lain sebagainya. Karena biaya untuk mengantarkan mayat dari suatu daerah ke daerah yang lain itu ada kalanya perlu biaya. Apalagi kalau dinaikkan pesawat antar pulau. Jadi segala sesuatunya lakukan menurut kemampuan. Karena khawatir kalau di luar kemampuan malah nanti menjadi masalah di hadapan Allah itu yang wafat. Wa wulida Ya'qub wa Isu fi batni wahid wa dufina fi qabri wahid. Ada yang berpendapat lagi wallahu alam kebenarannya. Nabi Yakub itu punya saudara namanya Isu, katanya karena beliau kembar katanya lalu dikubur di sama-sama wafat itu dikubur di satu kuburan. Jadi dikubur di satu kuburan itu boleh kalau itu darurat atau diridhoi oleh aturan oleh keluarganya dan tidak menyakiti orang yang wafat duluan atau keluarganya yang wafat duluan.
Apalagi misal di suatu tempat kuburan itu sangat mahal, misal keluarganya tidak mampu dan ya silakanlah sesuaikan. Wa kana umruhuma jami'an mi'ata wa sab'au wa arba'ina sanah wallahu a'lam. Itu katanya ada yang berpendapat umurnya ya Nabi Yakub dan Isu itu ada yang mengatakan 147 tahun wallahu a'lam. Demikian mudah-mudahan bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.